Hafifatul Khairiyah, bisa dengarkan suara saya? Iya, Pak. Ya, coba Bisa, di-on-kan Pak. kamera. Di-on-kan kameranya coba. Ya, biar nanti Baik, kita Pak. diskusinya dua arah ya, tidak hanya saya yang menyampaikan, nanti juga bisa Fifah juga memahami ya apa yang saya maksud. Hafifah, kok masih belum on? Iya, Pak. Tunggu bentar, Pak. Aduh, baru bangun tidur ini. Enggak, Pak. Ambil Nah, buku, Pak. ambil buku, ya. Siapkan bukunya ya, jadi tambahan-tambahannya nanti. Jadi jadikan ini dasar untuk proposal saudara nanti ya. Proposal nanti ya berdasarkan ini. Udah Fifah siap? Di-on-kan saja suaranya Fifah juga ya, biar kita diskusi ya, tidak saya nyampaikan saja. Oke, saya mulai ya dari judul Hafifah nih. Judulnya sudah dibikin ya sesuai dengan permintaan soal yang saya berikan kemarin. Jadi judul penelitian Hafifah ini adalah hubungan kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa keperawatan ya, IKSPNB. Oke, koreksi pertama, mungkin Fifah langsung catat ya. Di judul ini ada kesalahan ya di dalam penulisan. Pertama, hubungan kualitas tidur ya, ketika kita mengkaji penelitian yang bersifat deskriptif korelasional ya atau analitik ya. Jadi tolong dipisahkan ya. Penelitian desainnya nanti Hafifah akan melakukan, bisa pilih salah satu ya. Bisa penelitian analitik saja atau penelitian deskriptif korelasional. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau judulnya seperti ini lebih baik nanti Hafifah bikinnya desainnya adalah jenis penelitian deskriptif korelasional ya. Jadi menggambarkan sekaligus menghubungkan, itu maksudnya ya. Oke ya Hafifah. Nah, di desainnya itu langsung dikoreksi, tidak deskriptif analitik ya. Kalau deskriptif analitik itu nggak jelas ya, yang mana tujuannya. Apakah penelitian analitik ya, kalau penelitian analitik oke ya, tetapi kalau deskriptif analitik nggak ada ya. Yang ada itu adalah deskriptif korelasional atau penelitian analitik. Silakan pilih salah satu ya. Silakan nanti Viva pilih salah satu. Kemudian di judul, karena penelitian ini adalah bersifat hubungan, maka tidak cocok kata-kata terhadap di sana ya. Jadi tidak cocok hubungan kualitas tidur terhadap, tetapi ganti terhadap itu dengan ya. Jadi ganti terhadap itu dengan ya. Jadi yang benar judul Hafifah ini adalah hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar ya. Dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi pada nggak ada di sana ya. Jadi hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa ya. Mahasiswanya siapa ya? Person ya. Jadi kata kunci dari penelitian epidemiologi kemarin ya, penelitian person ya, itu sudah masuk di sana ya. Siapa personnya? Jadi mahasiswa keperawatan, tidak ada pada di sana. Jadi hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa keperawatan. Nah, ini harus dijelaskan mau semuanya atau bagaimana rencananya Hafifah? Keperawatan aja, Pak. Kan Afifah bikin mahasiswa keperawatan Ya, IKSPN. tingkatnya kan banyak, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau semuanya. Nah, itu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, mau semuanya dilihat. Kalau mau semuanya, ini udah benar ya. Tapi saya nggak yakin nih, Hafifah mau meneliti semuanya. Jumlah kita udah 800 orang loh. 850 lagi ya. Kalau diteliti semuanya, lama Hafifah selesai nanti ya. Nah, coba pilih. Kalau kualitas tidur itu biasanya kepada siapa yang paling rusak kualitas tidurnya? Biasanya kan tahun akhir ya, tahun-tahun akhir karena tugas banyak gitu kan. Kemudian ada penelitian seperti itu, mungkin jadi nanti dipilih ya.
Jadi mahasiswa keperawatan tingkat berapa? Mungkin tingkat akhir ya. Kalau tingkat akhir berarti di semester 7 dan 8 itu, atau dari semester 6, 7 dan 8 itu. Kalau 6, 7 dan 8 itu sudah terminimalisir ya populasinya. Jadi populasinya nanti mungkin kalau tingkat 6 misalnya ada 80, tingkat 7 ada 80, tingkat 8 ada 80, berarti populasinya hanya 8 kali 3, 240 orang mahasiswa kan, begitu. Ya, ketimbang nanti Afifah ambil semuanya ya. Oke ya, paham ya Afifah? Ya, sekarang berarti kalau seandainya kan kemarin Hafifah ada rencana mau ngambil tingkat 2 aja yang keperawatan, berarti boleh aja kayak gitu ya Pak? Boleh. Tapi kalau tingkat 2 saja, saya takut nanti populasinya sedikit ya, di bawah 100 itu ya. Kalau tingkat 2 berapa sekarang jumlahnya? Tingkat 2. Tingkat 2 kalau perawat 15 Pak, kalau tingkat 1 yang perawatnya 80 Pak. Nah, tuh makanya jadi Afifah harus lihat ya, kalau tingkat 2 saja saya takut nanti jumlahnya 15. Gimana kita riset hubungan, nggak bisa kan? Kan saya sudah bilang kemarin minimal itu 30 kemarin kan? Di slide pertemuan kita sebelumnya ya. Minimal itu 30. Berarti tingkat 1 aja ya Pak? Boleh tingkat 1, boleh juga tingkat akhir. Kalau tingkat akhir kan banyak Afifah. Tingkat akhir cuma 13 orang Pak. 13 orang ya? Berarti Ya. nggak bisa. Kalau tingkat yang semester 6 itu tingkat berapa tuh? Semester 6 kami Pak. Wah, berapa orang? Boleh kok. 22. 22. Tingkat 7? Tingkat semester 7? Semester 7 13 orang Pak. Coba tambahkan. Viva kemarin semester 8? Iya Pak, nanti bentar. Coba jumlahkan. Ya, 35 jadi sekarang, Pak. 35. Coba jumlahkan berapa totalnya. Nah, itu kan bisa. Coba totalkan berapa itu? Iya, kalau tingkat 3 sama tingkat 4 sekarang 35 Pak. Nah ya, jadi makanya berarti judul yang terbaik itu adalah mahasiswa keperawatan tingkat akhir kan. Jadi tingkat akhirnya itu nanti Afifah definisikan ya, mulai dari semester berapa gitu. Paham Afifah? Iya Pak. Nah, kemudian syarat judul kemarin saya sudah bilang ada person, ada place, ada time. Place-nya di mana? Di IKSPNB kan. Kemudian time-nya kapan? Tahun. Jadi tambahkan di judul ini tahun berapa. Oke. Ya, tahun berapa ini Afifah mau ambil rencananya? 2022 Pak. 2022 berarti tahun ini ya penelitiannya? Iya. Oke, sip. Coba baca sekarang judul Afifah yang sudah kita perbaiki tadi. Hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa keperawatan tingkat akhir IKSPNB tahun 2022 Pak. Oke ya, paham ya Afifah? Nah, itu sudah selesai ya. Jadi judulnya sudah bisa dipastikan itu ya. Jadi mulai istiqomah ya, Afifah mau lihat ini ya. Oke ya, paham ya? Oke. Yang kedua, desain penelitian. Berarti saya sudah coba tadi berikan revisi. Kira-kira apa desain penelitiannya Afifah sekarang? Desain penelitiannya apa? Atau jenis penelitiannya apa? Deskriptif korelatif. Korelasional ya. Jadi coba dicatat ya. Jenis penelitiannya adalah deskriptif korelasional ya. Sudah dicatat Afifah? Nanti saya tanya lagi, saya suruh Afifah membacakan ya. Dengan desain penelitian cross sectional study ya, itu udah benar ya. Cross sectional study itu artinya adalah kita mengambil data itu hanya satu kali ya. Saya sudah sampaikan kemarin ya kepada responden. Paham itu? Oke. Kemudian tempat penelitiannya, tempat penelitian itu biasanya terdiri dari dua hal ya. Jadi Afifah tambahkan tempat satu, kemudian waktu penelitian ya. Jadi tambahkan di tempat penelitian itu nanti tempat penelitiannya adalah di kampus Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Tahunnya waktunya dibikinkan ya, waktunya misal Afifah nanti berencana di bulan apa ya, sampai bulan apa, tahunnya tahun apa. Oke, Afifah? Itu koreksi untuk berarti kalau tempatnya ini di kampus IKSPNB tahun 2002 gitu aja Pak. 2022, kemudian waktunya harus dispesifikkan, misalnya dari bulan apa sampai bulan apa tahun 2022, seperti itu. Paham Afifah?
Ya, Pak. Oke, coba populasi sekarang Afifah. Kita udah bicara di awal tadi populasi Afifah dari semester 6. Coba sekarang Afifah ganti. Berapa jumlah populasi Afifah? Jadi ya, mungkin saya bantu dulu ya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan tingkat akhir ya. Ya, jadi tambahkan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan tingkat akhir yang berjumlah ya, atau mau dibuat tanda kurung boleh ya, dari semester 6, semester 7 dan semester 8 ya, yang berjumlah sekian orang. Coba sekarang Afifah bacakan itu populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang berjumlah 35 orang. 35 orang dari semester 6 tuh Afifah. Iya, Pak, dari semester 6 sampai semester 8 tuh, Pak. 36 ya? Oke, nggak apa-apa ya, kan Makanya lebih kemarin kan nggak apa-apa tuh, lebih dari 30 kan. Ya, kan nggak masalah itu semua ya. Makanya apa kemarin apa Afifah sampaikan tadi? Makanya ambil semuanya gitu. enggak, Pak. Makanya kalau seandainya tingkat yang maksudnya kalau seandainya yang tingkat yang 4 sekarang yang Hafifah ambil nanti dah tamat kan, Pak. Oh iya, Jadi Hafifah mau ngambil tingkat 2 sama tingkat 3 yang Hafifah mau teliti gitu loh, Pak. Jadi berapa kan masih jumlahnya? di kampus. Berapa jumlahnya? 37, Pak. Oke, boleh juga itu ya. Lebih bagus yang Afifah sebutkan barusan ya. Kalau yang udah tamat Berarti yang diteliti nanti ya 37 berarti ya. Berarti iya, Pak. nanti sampel yang harus Afifah lakukan di sini adalah total sampling ya, tidak bisa stratified ya. Ya, karena jumlahnya hanya 37 ya. Atau penelitian populasi namanya di sini ya. Artinya semua 37 orangnya harus diteliti ya. Paham Afifah? Karena jumlahnya tidak lebih dari 50 ya. Jadi hanya sedikit lebih dari batas minimal sampel ya. Paham Afifah? Jadi kita tidak bisa men-stratified random sampling di sini ya. Kita tidak bisa melakukan pengambilan sampel berjenjang ya, karena jumlahnya sedikit ya. Ya, kalau diambil pula berjenjang nanti takutnya di bawah 30 nanti sampelnya ya. Karena sampel minimal itu adalah di bawah 30 ya. Kalau dia di bawah 30 tentu dia tidak bisa kita teliti. Paham Afifah? Paham Afifah? Iya, Pak. Berarti Oke. sampelnya kemana, Pak? Jadi sampelnya namanya pengambilan sampel dengan total sampling ya. Total sampling ya, titik ya. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian populasi gitu, ya. Tuliskan seperti itu nanti. Oke, sudah dicatat Afifah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita review ya dari pertama. Coba Afifah bacakan judulnya lagi. Judul dari penelitiannya yaitu hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa tingkat akhir keperawatan IKS PNB 2022. Kemudian desain penelitiannya yaitu deskriptif korelasional. Tempat penelitiannya dengan yaitu desain tetap dengan desain penelitian cross-sectional study dengan desain penelitian cross-sectional study. Kemudian tempat penelitiannya di kampus IKS PNB tahun 2022, waktu dan bulannya belum tahu, Pak. Oke, ya. Lanjut. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir keperawatan IKS PNB. Kemudian sampelnya yaitu total sampling atau penelitian populasi. Sip, oke ya. Nah, itu langsung diperbaiki. Kemudian lanjutkan ya. Nanti dengan tugas selanjutnya kita bikin ya proposal itu mulai ya perlahan-lahan utuh ya. Tapi ini sudah jadi bekal Afifah ya untuk melanjutkannya nantinya. Tugas kedua nanti setelah ini ya. Oke, saya terima kasih Afifah sudah oke ya. Ya, Nah, tugasnya sudah saya koreksi juga. Saya lanjutkan dengan Fauzia. Fauzia ada? Pak. Ya, Afifah? Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu untuk
rumusnya gimana tuh, Pak? Oke, ya, rumusnya Viva udah benar, ya. Tetapi kita tentu tidak bisa menggunakan rumus itu karena kita sudah melakukan penelitian populasi, ya, total sampling, ya. Jadi nggak perlu rumus itu, ya. Rumus itu udah benar, ya. Tapi kalau kita gunakan rumus itu tambah Wah, sedikit, berarti ya, sampai gitu populasinya. aja, Pak? Ya, kita tidak menggunakan rumus untuk kasus Afifah, ya, karena sampelnya sedikit. Fauzia Hardila sudah ada? Baik. Paham ya, Viva? Terima kasih, Pak. Ya. Putri Dewi Naila ada? Oke, ada ya. Oke. Ada, Pak. Ya, kita coba kupas ya punyanya Putri ini. Putri agak dilihatkan sedikit wajahnya, Put. Jangan kepala. Ini Putri ini sering kepalanya aja dilihatnya di kamera itu. Jadi saya nggak tahu yang mana yang Putri itu. Ya, Oke, Pak. ya. Nah, oke, Putri, saya coba baca dulu judulnya Putri. Kita kupas ya Putri ya sampai paham ya. Coba. Judul penelitiannya hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri melakukan sadari di SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi dalam pencegahan kanker payudara, Pak. Berarti sadari ya. Jadi sadari ini judulnya menarik sebenarnya. Tapi boleh saya tanya pertama, kenapa diteliti di SMK, Put? Nah, jadi itu ya pertanyaan biasanya ya ketika ujian proposal itu kenapa di SMK? Apa alasannya, Put? Putri dulu alumni SMK Prima? Enggak, Pak. Enggak, ya. Ayo, kenapa? Jadi alasan itu harus ada ya. Pertama ya, Putri pernah nggak meninjau ke sana jumlah perempuannya apakah lebih banyak daripada laki-laki di sana? Enggak, meninjau enggak, Pak, tapi Putri tanya sama adik tingkat yang sekolah di sana, Pak. Banyak ya di sana? Iya, Pak, jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi itu alasannya. Saya sebenarnya menunjukkan alasannya untuk Putri ini ya, membantu Putri untuk mencari alasan kenapa di SMK ya. Jadi pertama jumlah perempuan di sana lebih banyak ya. Jadi itu nanti menjadi pegangan Putri untuk melakukan riset ini. Yang kedua, ada kasus nggak di sana, Putri? Yang terdengar atau Putri bisa lihat ya, karena sadari itu kan erat kaitannya dengan kekurang pedulian ya perempuan ya dalam menjaga ya terutama mami ya. Kira-kira Putri tahu nggak ada kasus nggak di sana, Putri? Kalau di SMK tuh belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi kalau Putri mau angkat ini, coba cari ya, apakah ada. Satu lagi gini Putri. Jadi saya tidak bertanya kemudian tidak ada solusi, tapi saya akan berikan solusi ya kalau mengangkat ini. Yang penting lagi, Putri harus tahu, sadari ini adalah hal penting bagi perempuan. Tapi sering disepelekan oleh perempuan, ya kan? Setuju nggak? Iya, Pak. Nah, jadi walaupun tidak ada kasus di sana ya, ini setelah Putri lihat di sana ternyata nggak ada kasus di sana. Tetapi hal ini penting untuk tetap dilakukan oleh perempuan ya, terutama untuk melakukan deteksi dini kalau seandainya ada karsinoma mami ya diderita ya, mulai dari yang kecil-kecil ya, ketika early warning-nya ada secara cepat bisa ditangani lebih awal sehingga kesembuhannya bisa cepat ketimbang nanti stadiumnya lanjut ya. Nah, jadi itu alasan Putri nanti ketika ditanya oleh dosen ya, ditanya oleh pembimbing nanti kenapa angkat ini ya. Yang pertama tadi ini adalah kalau seandainya ada kasus ya. Yang pertama tadi apa? Jumlah perempuannya lebih banyak ketimbang laki-laki di sana ya. Artinya perempuan tetap harus menjaga bagian utama darinya ya, sehingga tahapan-tahapan sadar ini harus dilakukan. Oke ya. Itu ya Putri. Nah, oke. Judul Putri sudah benar ya.
Jadi sudah benar ya, hubungan pengetahuan. Jadi yang dihubungkan pengetahuan dengan sikap remaja. Jadi pengetahuannya pasti juga pengetahuan tentang sadari juga ya, karena yang diteliti sikapnya adalah sikap sadari. Begitu kan, Putri? Begitu ya, Putri ya? Iya, Oke. iya Pak. Oke, jadi judul paling ya, yang tinggal dari yang 3 itu ada person, ada place, kemudian ada time. Yang belum ada itu adalah time, ya. Place-nya sudah ada, person-nya sudah ada. Person-nya adalah remaja putri. Kemudian tempatnya di SMK Kesehatan Prima Nusantara. Yang belum ada tahunnya, time-nya. Tahun berapa, Putri? Tahun 2022 Pak. Nah, langsung Putri perbaiki, catatannya masih ada kan? Nah, langsung perbaiki tahun 2022. Ya, nanti akan saya tanya judul lengkap Putri lagi ya. Oke, Putri? Oke, judul oke ya. Ya, dengan Nanti menambahkan dibuat tahun. Ya, bikin Pak. tahunnya, tahun 2022 ya. Baik Lanjut Pak. ke desain ya. Desain Putri apa? Nah, mungkin kalau mendengar Hafifah tadi, di mana salahnya ini? Salahnya deskriptif korelasi Pak. Ya, jadi desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional ya, atau deskriptif korelasi boleh juga ya. Deskriptif korelasi juga boleh ya. FIFA juga ya, pakai onal boleh, pakai korelasi juga boleh ya. Dan Baik, berarti nanti kan ini pengambilan datanya kan hanya 1 kali juga ya. Berarti juga menggunakan studinya apa? Cross sectional juga ya. Berarti potong lintang ya. Cross sectional juga. Paham ya, Putri? Langsung perbaiki, nanti akan saya tanya nih untuk kesimpulan akhir. Paham, Putri, di desainnya? Oke. Tempat penelitiannya, ini sama juga dengan Hafifah, baru ada tempat penelitian, tetapi waktunya belum ada. Coba, tempatnya di mana, Hafifah? Putri ya, Hafifah. Putri, tempatnya di mana? Tempatnya di SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, Pak. Waktunya, waktunya belum ini. Tambahkan waktunya. Untuk penelitiannya kapan? Waktunya Ya, dari bulan apa sampai bulan apa, tahun berapa? Dari bulan April ini. 2022. April ini. Berarti dari bulan besok. Ya, kapan nanti meneliti kan rencananya? Ini kan baru kita melakukan melakukan POA namanya, POA ya, Planning on Action ya. Nah, kapan mau dilaksanakan? April, udah bulan ini loh. Udah mau habis bulan April gini. Kapan? Realnya kapan nanti? Bulan besok, Pak. Ya, bulan apa? Bulan besok. Itu enggak bisa di bulan besok. Nggak bisa, bulan apa? Bulan Mei, Pak. Sebenarnya nanti penelitiannya di semester berapa nih nanti angkatan ini? Makanya ini kan kita rencanakan, bisa saja nanti penelitiannya di tahun depan, di 2023 ya gitu. Apakah semester ini sudah ada mata kuliah proposal muncul? Putri, coba Putri agak ke bawah kan apa Putri? Putri itu dari tadi itu saya hanya lihat kening ke atas saja itu ya. Pelit banget Putri ini ya. Jadi komunikasi kita itu saya nggak lihat bibirnya, cuma hanya lihat kening gitu. Ayo, kapan proposalnya Hafifah? Kapan proposal ya, muncul? Pak. Proposal itu muncul di semester berapa? Semester 8, Pak. Semester 8 ya. Sekarang semester 6 baru naik. Iya, Pak. Oh, berarti Hafifah tahunnya 2023 nanti ya? Bukan 2022 ini berarti. Iya. Ya, 2023 berarti, ya. Berarti judulnya tetap 2022 atau 2023? Tidak, 2023 dong ya. 2023 berarti. Nah, tetapi tetap kita ini ya, tetap kita selesaikan sekarang ya. Jangan tunggu pula 2023 ya baru bikin ya. Tetap diselesaikan di mata kuliah ini selesai ya. Sudah punya proposal yang akan diberikan ke prodi nanti ya. Jadi Putri tahunnya 2023 ya, sama dengan Hafifah. Oke, Iya, Pak. bulannya nanti mungkin belum ada ya, sama dengan Hafifah tadi mungkin direncanakanlah nanti ya kapan bulannya. Tapi tahunnya pasti 2023. Oke, lanjut waktu penelitian coba dibacakan Put. Waktu penelitiannya Pak, Putri buat mulai dari pencarian judul, penentuan judul penelitian Pak, hingga pembuatan. Tapi ini April laporan ya. Jadi nanti penelitiannya di bulan April saja 2023 ya, hingga pembuatan.
Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti waktunya udah detail ini, cuman mungkin barangkali waktu pastinya tentu nanti ya. Sudah bagus ini. 2022 aja yang diganti dengan 2023 ya. Badan populasi lagi, apa? Putri. Ya, populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMK Kesehatan Prima Nusantara. Oke. Jumlahnya berapa? Apa? Ini Putri bilang 77 ya. Dari mana dapat data ini, Put? Pertama Putri lihat di Google kan Pak. Putri tanya juga sama adik tingkat yang kuliah yang sekolah di sana Pak. Oke, ya udah benar itu ya. Ini sampelnya ya, besar sampelnya ini cara penulisannya salah nih, Bu ya. Jadi N per 1 tambah N dikali dengan alfa dikuadratkan. Ini E ini. Ya. Ya kan? Nah, ini ada yang salah ini ya. Oh, ini Putri ambil alfanya 20%, ini juga salah ya. Kita menggunakan apa namanya? Alfanya itu adalah ini. Makanya sampelnya 19 ini. 19 kan nggak boleh. Oh, ini yang statik ya. Ini yang apa? Oke, ini besar sampel masih keliru nih, Put ya. Kita menggunakan kalau alfa ini adalah 0,05, Put. Ya, coba diganti, Put. Alfanya ini 0,05 karena kita penelitian kesehatan ya, 5% ya. 5% itu adalah 0,05 ya. Coba cari sekarang berapa sampelnya itu. Ya, sambil saya cas laptop ya. Laptopnya kehilangan energi. Ya, dicari ya, Put, berapa nilainya? Iya, Pak. Sembilan enam Pak. Oke, Putri. Sudah selesai? Berapa nilai sampelnya? Udah, Pak. Berapa, Put? 96, Pak. 96,25, Pak. 96. Iya, Pak. Salah itu. Populasinya aja cuma 77 ini. 77 per 1 tambah 77 kali 0,05 dikuadratkan. Ada gitu. Ada, Pak. 0,05 dikuadratkan berapa? 1,25, Pak. 0,025 enggak, Put. Oh, tuh. Ya Allah. Coba, Putri. Coba perbaiki, Put. Saudara tingkat 2 ya? 3, Pak. Oh, tingkat 3 ya. Oke, coba Putri, tugasnya itu mencari berapa nilai sampel. Iya, Pak. Sebentar. Kalau tingkat 2, kelompok siapa itu? Alwi ya? Tingkat 3, Pak. Alwi, oh iya ya, tingkat 3 Alwi. Tingkat 2 itu siapa ya? Grupnya siapa itu?
Alwi tingkat 2 tuh, Pak. Oh, Alwi ya? Iya, Pak. Udah, Put? Putri? Mungkin barangkali Hafifah juga bantu ya. Ada dapat Put, berapa Put? 64,4, Tuh, ya itu Pak. benar ya, Sekian, 64,4. Ya, Viva, Ya, Pak. Putri, ya. Jadi hati-hati ya, 0,05 dikuadratkan harusnya 64, sekian, ya berarti 64 lah ya, kita jadikan sampelnya. Nanti komunikasi ya dengan Afifah ya. Ya, Pak. Tinggal masukkan angka sebenarnya, membagi, ya jangan salah ya. Masuk, sampelnya lebih besar daripada populasi, aneh gitu ya. Untuk apa disampel ya? Sampel itu kan mengurangi nilai populasi ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, jadi di 64 orang di sini, berarti 77 populasinya, 64 sampelnya, itu baru benar ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan 25% ya, karena nilai populasinya kecil, jadi bawah 100 ya. Kita berarti menggunakan rumus ini ya, rumusnya benar. Tapi di sini bukan E ya, tapi alfa dikuadratkan, Putri. Oke, Put? Oke, sekarang Iya, kita Pak. simpulkan ya tugas Putri ini. Coba bacakan judulnya lagi, Put, yang benar ya. Judul penelitiannya adalah hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri melakukan sadari di SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi dalam pencegahan kanker payudara 2023. Tahun, bikin tahunnya, tahun. Tahun 2023. Tuh, oke, ya lanjut. Desain penelitiannya deskriptif korelasi, Pak. Dengan studi desain dengan studi cross section. Oke, ya, tempat tempat penelitiannya di SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Ya, waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan mulai dari pencarian judul dan penentuan judul pada 2023 hingga pembuatan lapor hasilan penelitian. Populasi dalam penelitian ini siswi SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Besar sampelnya yaitu 64 orang, Pak. Sip. Oke ya, catat ya, nanti jadikan ini sebagai apa ya, untuk lanjutan untuk melakukan tugas yang kedua nanti ya, akan kita berikan setelah kita kupas ini semua ya, Oke, siapa lagi yang hadir hari ini? Kita cek dulu ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Putri. Yufa Audi ini sudah ada? Coba stop dulu ya. Yufa Audini. Ada ya. Kita kupas penyanyi Yufa ya. Yufa, coba di-on-kan kameranya. Yufa bisa dengar saya? Nah, Yufa kemana ini? Yufa Audini. Ini kok ini pula sayangnya ya, kalau saya tidak wajibkan saudara on kamera, nah jadi saya nggak tahu saudara itu memang ada di depan kameranya atau enggak nih sekarang. Yufa, kita mau bahas penyanyi Yufa ini.
Aduh. Coba siapa yang sedang on sekarang? Ya, coba yang bisa kita bahas. Latifa, ada? Lina, Pak. Lina, oke Lina. Ya, kita bahas Lina dulu ya. Karena yang lainnya pada nggak tahu kemana. Lina. Lina udah berikan tugas, Lin? Udah, Pak. Yang mana itu ya? Lina nama lengkapnya apa, Lin? Oh ya udah, sip. Oke, kita bahas Lina dulu ya. Karena yang lainnya belum ada. Bentar ya Lina, kita coba Lina sama. Kayaknya saudara tuh memang kalau HP itu susah ya mematok pas wajah nampaknya. Karena saya tuh sering dapat kening aja ya. Jadi saya tuh bicara sama kening gitu. Kasihan itu. Kita bahas Lina ya. Linanya nama panjangnya Lina aja. Ya, Lin? Iya, Pak. Oh, singkat Iya, Pak. banget namanya ya. Bagus lah ya. Oke. Kelihatan, Lin? Saya coba besar dikit ya. Oke, kita lihat dari judulnya Lina dulu. Coba bacakan judulnya, Lin. Nah, Lina, coba wajahnya lah lihatkan saya, Lin. Jangan dari kening ke atas tuh aja. Susah saya, serius. Coba dari mulut lah. Kalau nggak dagu nggak kelihatan nggak apa-apa. Tapi mulutnya saya mau lihat cara pengucapannya benar. Coba, silakan, Lin. Ya. HP-nya Lina pegang kali ya. Jadi turun-turun terus turun-turun kening lagi kan. Turun-turun terus kening lagi. Kelihatan. Iya, Pak. Oh iya, karena bacanya itu ya. Oh, iya, sip. Ya, silakan, Lin. Ya, bacakan dulu. Bacakan judulnya, Lina. Judul penelitian hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada mahasiswa keperawatan di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Oke, apa yang kurang, Lin? Coba bisa nggak dikoreksi langsung? Apa yang kurang? Ya, sudah 2 yang kita bahas ya. Nah, apa yang kurang kira-kira? Kan Lina kan bikin mahasiswa keperawatan situ Pak pada Pak. Iya. Oh enggak, itu enggak terlalu ini. Apa yang kurang? Dari yang 3 tadi ada person, ada place, ada time. Apa yang kurang di sana? Ayo. Tahun. Tahun. Jadi yang tertinggal itu tahun di sana ya. Itu ya. Jadi pertama tahun yang tertinggal. Ya, tahunnya 2023 berarti kan? Dicatat Lina ya. Kemudian Lina jadi sama dengan Putri tadi. Ini kenapa diangkat gastritis ini nih? Kira-kira apa penyebabnya? Lina itu ngangkat gastritis. Apakah sangat banyak kasus mahasiswa gastritis di kampus kita? Soal Ya, nggak apa-apa. Nah itu ya, kalau saya hanya dilihatkan kening, saya nggak tahu tuh apa keyakinan Lina nyampaikan itu ya. Jadi kan kalau ketika kita komunikasi dengan orang itu kan kita lihat wajah mimiknya gitu ya. Kalau keningnya, insya Allah saya nggak paham itu apakah apa yang disampaikan karena kening kan nggak bisa ditafsirkan. Tapi kalau mulut, kemudian mata, itu bisa ya. Coba apa kira-kira? Kenapa gastritis yang diangkat? Gastritis ini apakah penyebab kematian, Lina? Gastritis akut? Kalau Akut dia apakah menyebabkan kematian? Kalau akut enggak, Pak. Akut enggak. Kalau kronis? Kalau kronis sebenarnya gini ya, gastritis itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ya kesehatan utama ya. Gastritis itu bisa juga menyebabkan kematian ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengangkat suatu riset ya bisa mengakibatkan kematian itu paling boleh itu diangkat ya judulnya. Yang kedua, mengganggu efektivitas belajar mahasiswa ya. Jadi itu alasannya nanti kenapa kita angkat gastritis ini. Banyak yang gastritis kemudian terganggu belajarnya, tidak masuk dia kuliah seperti itu, atau
karena kejadian gastritis itu ya dia menelantarkan tugas-tugas pokoknya ya, misalnya tugas nggak dibikin karena dia sudah sakit duluan gitu. Jadi itu sebagai alasan Lina nanti untuk mengangkat judul ini ya. Nah, apalagi Lina melihat pola makan ini. Pola makan mahasiswa gimana? Ya, nggak teratur kan? Sudah nggak teratur, yang dikonsumsi juga tidak bernilai gizi tinggi ya, sering makan mie seperti itu. Nanti bisa Lina ceritakan di latar belakang masalah nanti ya. Nah, jadi mengangkat masalah ini adalah hal yang penting ya. Jadi ketika di latar belakang masalah itu kita sampaikan, penting untuk mengangkat pola makan ini agar kalau bisa kejadian gastritis itu tidak terjadi lagi kalau seandainya pola makannya sudah benar. Gitu. Paham, Lina? Paham, Pak. Oke, dicatat ya. Nanti rekaman ini ada, saya nanti share lagi ke saudara. Jadi jadikan ini sebagai acuan saudara nanti untuk membuat proposal lebih lengkap ya. Oke, desain penelitiannya analitik. Nah, ini udah benar ya. Jadi kalau analitik saja saya benarkan, tetapi kalau deskriptif analitik salah dia ya. Jadi kalau desain penelitiannya analitik artinya Lina nanti akan membahas lebih dalam bagaimana pola makan itu mempengaruhi atau berhubungan dengan kejadian gastritis mahasiswa. Itu benar ya? Oke, paham Lina? Kenapa saya tidak singgung di desainnya? Desainnya udah benar. Ya, desain penelitian untuk seperti ini bisa analitik, bisa juga deskriptif korelasi ya. Silakan pilih ya. Kalau analitik berarti kajiannya nanti akan lebih dalam. Artinya nanti Lina akan melakukan wawancara kepada responden ya, akan ada deep interview nanti ya. Karena pembahasannya nanti akan dalam ya, tidak dangkal. Lina akan lakukan itu nanti kan? Lina? Iya, Pak. Nah, oke. Jadi instrumen penelitiannya nanti adalah orang wawancara dengan melakukan deep interview, ya. Akan melakukan wawancara mendalam kepada responden. Oke ya. Selanjutnya tempat penelitian, ya. Di sini sudah ada place-nya, yang tidak ada waktu, sama dengan teman-temannya. Jadi tempat penelitian ini adalah di Institut Kesehatan Prima Nusantara Kota Bukit Tinggi. Waktunya kapan, Lina? Ya, waktunya kapan? Tahun 2023 ya. Nah, ini sudah ada nih. Coba dibacakan. Ini kan sudah ada tuh. Penelitian ini dilakukan mulai dari pencarian judul ya. Ini sudah benar ya kata-katanya. Hingga pembuatan hasil laporan penelitian ya. Tahun berapa ya, tahunnya bikin, ya, misalnya bulan apa ya. Rencanakan saja dulu ya. Nanti kalau seandainya tidak sesuai rencana kan kita bisa memperbaiki rencana ya. Namanya POA ya, Planning on Action. Oke ya, sudah benar. Populasinya sekarang. Ayo, sampaikan, gimana populasinya? Populasinya kemarin rencananya seluruh yang keperawatan tuh, Pak. Oke, berarti totalnya 130? Iya, Pak. Jadi populasinya 130. Jadi sampaikan di sini populasi dan penelitian ini adalah seluruh mahasiswa keperawatan di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi berjumlah 130 orang. Ya. Tambahkan berjumlah 130 orang. Paham? Lina? Rumusnya Ya, ada benar Pak. ya. Lina bikin D di sini boleh ya. D atau alfa boleh ya. D-nya ada benar, 0,05 benar dikuadratkan. Kuadratnya ada benar ya. Hasilnya sudah benar. Ini udah tepat ini, Lina. Ya. Paham Lina? Dengan rumus ini? Nanti Lina akan mewawancari 98 orang teman seniornya, adiknya ya. Siap ya? Iya. Oke. Ya, sekarang kita review ya. Ini nggak bisa digunakan ya. Atau mau ini Lina? Karena dia di atas 100 ya. Mau ini? Mau ini atau ini? Mau yang ini atau yang ini? Yang di atas. Yang ini ya. Siap yang di atas ini 98 atau yang di bawah ini 32? Yang di atas, Pak. Yang di atas, bukan yang 32 ya. Oke, ini tergantung Lina nanti kalau Lina mau lebih banyak datanya tentu kita ambil ini ya, 98 ya. Kalau saya juga lebih menyarankan Lina pilih yang 98 ya. Itu akan lebih bagus ya analisis datanya nanti. Oke, paham ya Lina ya? Kita coba ulangi lagi judul Lina yang lengkap. Coba disampaikan.
Judul penelitian hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada mahasiswa keperawatan di Institut Kesehatan Prima Nusantara tahun 2003, Pak. Bukit Tingginya yang lupa. Bukit Tinggi tahun 2003 ya. 2023 ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Desain penelitian analistik Ya. tempat penelitian di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi tahun 2003. 2023. Ya Allah, 2003 lah lewat. Ya. 2003. Terus. Lah iya aja Waktu Lena. Ya. penelitian ini bukan dari mulai pencarian judul penelitian pada bulan April hingga pembuatan hasil pada bulan April tahun 2023 hingga pembuatan hasil lapor penelitian. Ya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Berjumlah Berjumlah 130 orang, ya. Bikin orangnya. Ya. Terus sampelnya? Sampelnya 98 orang. Orang, ya oke. Sip ya. Paham ya Lina ya? Nah itu sudah dikoreksi ya, mudah-mudahan nanti sudah bagus ya untuk kedepannya. Ya, saya stop dulu. Siapa lagi yang hadir? Putri Syahdila Widya ada ya? Syahdila. Kita coba Syahdila ya. Syahdila coba on-kan kameranya. Ya. Oke. Kita bahas ya, kita kupas apa pula yang dibikin Syahdila ini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, judul Syahdila, coba dibacakan Syahdila. Ayo. Hubungan tingkat stres dan pola makan dengan coba siklus Syahdila, menstruasi pada Syahdila, siswi di SMA N3 Salur. Syahdila pakai laptop ini kan? Iya kan? Iya, Pak. Coba Syahdila kameranya pas wajah lah, jangan sama pula dengan yang pakai HP kan, kening juga kan. Ini saudara ini sudah sepakat kayak ini ya, melihatkan kening aja. Gitu. Oke, ayo, coba baca lagi judulnya. Hubungan tingkat stres dan pola makan dengan siklus menstruasi pada siswi di SMA N3 Sawalunto. Apa yang kurang? Coba koreksi langsung, Syahdila. Tahunnya, Pak. Nah, ya. Selain tahun udah benar itu ya. Jadi judulnya sudah tepat ya, kecuali tahun ya. Iya, Pak. Jadi tahunnya jangan lupa ya 2023. Oke. Kita lanjut ya, desain. Oke, saya inilah ya biar kelihatan semua ya. Oke, ini coba jenisnya. Jenis penelitiannya penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, Pak. Ya, terus cross-seksional ya. Jangan pakai tional ya, seksional. Iya, Seksi ya, seksional ya. Oke, lanjut. Cross-seksional merupakan salah satu bentuk studi observasional atau non-eksperimen untuk menentukan hubungan antar variabel independen, yaitu tingkat stres, dan pola makan dengan variabel dependen, yaitu siklus menstruasi. Sudah tepat ya, sudah tepat ya. Mungkin barangkali ditambahkan penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasi atau penelitian analitik, tambahkan di depan ya. Sebelum jenis penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan desain deskriptif korelasi ya, atau penelitian analitik. Silakan pilih ya, deskriptif korelasi boleh ya, analitik juga boleh ya. Kemudian Iya, Pak. Yang lainnya sudah tepat ya. Jadi sudah terpilah ya variabel, walaupun padahal variabel saya belum tugaskan ya, tapi sudah dijawab ya. Di sini ada variabel independen dan ada variabel dependen. Sudah tepat ya. Jadi yang mana independen dan mana dependen sudah tepat. Syahdila paham ya kenapa saya bilang tepat? Paham? Karena Ya coba jawab. Kenapa? Karena coba. Karena
yang adanya variabel independen dan dependen itu, Pak. Maksud saya itu tepat pemilihannya. Dependennya siklus menstruasi, kenapa itu yang dipilih? Dan independennya adalah apa di sini? Adanya Pola hubungan makan dan tingkat stres ya. Tingkat stres hubungan tingkat stres dengan kejadian siklus menstruasi dan adanya hubungan pola makan pada kejadian siklus menstruasi, Pak. Saya kan tanya, kan tepat, saya sudah akui ini benar gitu ya. Sadila tahu yang mana, kenapa independennya siklus menstruasi? Kenapa yang terikatnya itu siklus menstruasi? Belum sih, Pak. Kemarin tuh cuma nanya sama kakak. Oke, jadi jawabannya karena siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh tingkat stres dan pola makan siswi tadi ya. Oke ya, jadi pahami itu ya. Iya. Jadi makanya siklus menstruasi itu tepat sebagai variabel dependen ya, atau variabel terikat ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Lanjut, lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Solunto dan dilakukan mulai dari bulan Tahun bulan 2023 April. ya. 2023 ya. Oke. Sudah benar ya, sudah benar ya. Tahunnya saja yang diganti karena memang kita tidak melakukan penelitian di tahun ini ya. Oke, ya benar. Iya, Pak. Populasinya coba. Populasi penelitian tersebut adalah seluruh siswa berjenis kelamin perempuan di SMA N3 Solunto, yaitu sebanyak 78 orang. Benar ya. Yang salah itu tinggal N aja, itu kelamin nggak ada ya. Iya, Pak. Kalau yang lainnya ada benar ya. Jadi mungkin yang lain juga dengarkan ini ya. Jadi ini salah satu contoh yang sudah bagus ya. Yang nanti contoh ini mungkin barangkali bisa dijadikan acuan lah ya untuk saudara bikin ya. Jadi populasinya sudah dikatakan siapa? Siswi ya, bukan siswa ya, siswi ya. Atau siswa karena berjenis kelamin ya, berjenis kelamin ya, berjenis kelamin perempuan ya, jumlahnya 78. Nah, ini benarnya di sini kenapa saya bilang benar? Karena dia sudah sampaikan jumlahnya berapa? Jumlahnya 78 orang ya. Nah, 78 orang berarti N besarnya ya populasi. Oke, tepat ya. Lanjut. Dan ini juga benar ini ya. Oke, ini apa? Coba sampaikan. Sampel penelitian yang didapat yaitu caranya juga disebutkan, Pak. Iya, coba caranya apa? N sama dengan N per 1 ditambah N dalam kurung D kuadrat. Didapatkan N-nya 78. N besar ya, bedakan N besar, N besarnya 78. N besarnya 78, terus 1 ditambah 78 dikali D-nya 0,05 kuadrat. Lalu hasilnya 78 per hasilnya yang didapat 65, Pak. Oke. Nah, ini ya, ini sudah tepat juga ya. Di contoh ini ya nanti. Ini belajar dari seniornya nih Sadila. Atau Sadila baca sendiri? Enggak, yang ini kemarin contoh yang Bapak terus diskusi juga sama Anissa, Pak. Siap, mantap ya. Nah, ini ya kelebihannya di sini Sadila ini nambahkan ini. Dia ambil setelah sampel dapat, dia bikin stratifikasi ya, stratified random sampling. Dan juga ini sudah benar ya. Oke ya, jadi kelasnya sudah diketahui berapa jumlah kelas, kemudian totalnya juga jumlah keseluruhan. Ini kita sudah bahas kemarin kan Sadila ya. Dan iya, Sadila sudah bisa ya membuat dengan sangat tepat ya. Oke, bagus ya Sadila ini ya. Tugasnya ini sudah komplit, sudah benar. Hanya sedikit koreksi tadi, hanya time yang kurang ya di judul, kemudian yang lainnya sudah tepat ya. Oke ya, nanti bisa dijadikan ini pedoman untuk yang lain juga ya. Mudah-mudahan Sadila bisa lebih baik lagi di tugas kita yang kedua ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan variabel dan sebagainya nanti. Oke, cukup Sadila. Bagus ya tugasnya. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjut ya. Yang hadir ya, siapa lagi ya? Sadila Anissa Novarianda ya. Anissa Novarianda. Coba kita cek punyanya Anissa Novarianda. Iya, Pak. Oke, ntar ya Anissa lagi loading ininya. Buka ininya. Ya, Pak. Nah, ini kalau begini saya
senang mengajar itu ya, kalau apa yang saya sampaikan itu paham ya, bisa diaplikasikan ya. Mudah-mudahan nanti ini Anissa juga sama ya. Mudah-mudahan saya bacanya sekarang ini, biar saudara juga bisa melihat bagaimana sih sebenarnya untuk melakukan penelitian itu. Ya, Anissa juga Anissa pakai HP ya, tapi ini wajahnya kelihatan, ini kan bisa nih sebenarnya diatur ya Anissa ya. Ini kok yang tadi itu pakai HP cuman keningnya aja yang dilihatin ke saya. Ini HP juga ini. Oke. Bentar ya, saya coba slideshow ya. Oke, udah jelaskan Anissa? Coba dibacakan judulnya. Sudah, Pak. Ya. Judulnya hubungan pengetahuan tentang Syahdir. Siapa Hubungan Syadila? pengetahuan. Iya, Pak. Syahdirlah mengganggu, Pak. Ya Allah, Syadila jangan diganggu Syadila. Aduh. Ya, lanjut. Hubungan pengetahuan tentang personal hygiene Nggak ada organ tuh. genital Syahdirlah. Syadila jangan diganggu. Ih, Syadila ini gimana nih? Ya, Syadila coba. Nah, udah. Atau? Ya, lanjut Nisa. Hubungan pengetahuan tentang personal hygiene organ genital wanita dengan kejadian keputihan patologis pada siswi di SMA Negeri 1 Pariangan tahun 2023, Pak. Harusnya udah benar ya. Salahnya di mana? Di Harusnya tahun, Pak. Ya, tahun aja ya 2023, dan sudah tepat sekali ya. Ini sudah mengikuti kaidah ya. Semuanya ya, dari personnya, dari place, dari time sudah tepat ya. Waktunya mungkin karena tahunnya belum kita melakukan, jadi harusnya di 2023 ya Nisa ya, tepat ini. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada komentar saya di sana ya. Desainnya coba. Desain penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Oke, mungkin tambahan desain itu mungkin barangkali Anissa tambahkan dengan deskriptif korelasi ya. Itu kan belum ada ya. Nah, itu atau Anissa mau melakukan analitik ya, kalau seandainya nanti instrumen yang dilakukan adalah mewawancarai responden. Itu tergantung Anissa nanti ya, apakah nyebar angket atau mewawancarai responden nanti ya. Tapi ininya sudah tepat ini. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, betul ya, karena datanya angka nanti. Kemudian pendekatannya cross-seksional, hanya satu kali kita ke siswinya ya. Oke. Yep. Oke, saya coba ini dulu. Saya tertarik judulnya ini sudah bagus ini. Keputihannya yang dilihat adalah keputihan patologis ya. Nah, ini sudah spesifik ya. Jadi kalau orang mengkaji biasanya keputihan saja. Nah, sekarang Anissa novelty-nya, kebaruan ada di sini nih. Kebaruannya adalah keputihan patologis ya. Karena keputihan itu kan ada dua jenis ya, Anissa ya. Ya enggak? Nah, ini dilihat keputihan patologisnya. Jadi menarik judul Anissa ini ya. Kayaknya kalau diajukan ini pasti setuju pembimbingnya ya. Oke. Apalagi pembimbingnya saya. Pasti saya setuju ya. Oke. Ya, kita lanjut. Lokasi. Ya, lokasinya coba. Lokasinya dilakukan di SMA Negeri 1 Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Batu Sangkar. Waktunya penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022. 23 ya harusnya ya, itu aja ya. Udah tepat ya. Jadi nggak perlu koreksi lagi ya. Place dan time-nya sudah ada di sini, sudah tepat ya. Oke, lanjut. Populasinya. Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh siswi di SMA Negeri 1 Pariangan tahun 2023 sebanyak 304 orang. Ya, kesalahannya hanya T-nya double ini ya, TT. Jadi Pariangan tahu begitu ya. Oke, sampelnya. Ya, yang lainnya benar ya. Ini adalah siswi di SMA Negeri 1 Pariangan pada tahun 2022 yang memenuhi kriteria inklusi. Oke, ya ini kebaruan dari Anissa, dia bikin kriteria. Kalau yang Syahdila tadi belum tuh, Syahdi. Nah, ini ada kriteria. Jadi lebih dulu selangkah ini Anissa. Jadi dia sudah membuat kriteria inklusi. Kriteria inklusi itu artinya adalah kriteria yang masuk ke dalam penelitian kita. Ya, kalau seandainya ada kriteria inklusi ini, nanti pasti akan ada kriteria eksklusinya. Ya, siapa saja yang tidak masuk ke dalam responden penelitian kita. Ini udah benar Anissa ya. Dan Anissa juga sudah bikinkan rumus ya, sama dengan Syadila tadi ya. Oke, ya. Iya, Pak. Oke,
Tapi cara kedua jangan ya. Kita pakai cara pertama saja ya. Artinya 176 nanti disebar, maka saran saya penelitiannya pakai deskriptif korelasi saja, pakai angket ya. Kuesionernya pakai angket, siswinya nanti yang disuruh mengisi ya. Tapi nanti tentu dijelaskan yang patologis itu seperti apa ya. Itu tugas Anissa nanti menyampaikan ke responden. Oke, Anissa? Oke, Pak. Dan bagus ya, yang bikin Anissa juga pakai stratified ya. Masing-masingnya juga sudah tertata dan jumlahnya sama kan Anissa? Total semuanya 176 itu sama ya? Itu Pak pakai cara kedua Pak yang 79 jadinya Pak. Oh, 79 yang dipakai. Waduh, ini nggak boleh Anissa. Anissa harus pakai cara pertama ini karena kita menggunakan teknik walaupun sampelnya gede ya, tapi saya lebih anjurkan nanti Anissa gunakan yang 176 ya. Bisa, sanggup nggak 176? Nah, 176 itu coba cari lagi nanti bagaimana dia stratified itu per lokal ya. Per lokal itu dicari. Ya Anissa, berarti ada koreksi sedikit untuk Anissa ini untuk di stratified-nya ya, berjenjangnya bukan 79 tetapi 176. Oke? Baik. Siap. Oke, Pak. Tetap ya, yang lain oke ya. Jadi saya tidak suruh lagi mengulang dari awal karena sudah oke ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Anissa udah, Syadila. Losi Anggra ini ada? Losi Anggra ini. Nggak ada ya. Losi Anggra ini nggak ada. Radis nggak ada juga. Wah, ini Radis kemana dia? Si Anggra ini Elatipa ya, Elatipa. Novitasari ya. Novitasari tadi sudah saya ini belum kan? Novitasari. Coba Novitasari di-on-kan kameranya. Loh, Novitasari kemana? Atau Nurul Anissa? Nurul Anissa? Iya, Pak. Coba di-on-kan kameranya. Oke, yang kita bahas ya punya Nurul Anissa. Sebentar ya, dia lagi buka. Nurul Anissa pink deh. Ini pink warnanya atau ya pink ya Nurul ya. Sukanya pink. Ayo, ini Nurul udah mulai lagi nih keningnya dilihatin ke saya nih. Coba kayak siapa tadi itu bisa sebenarnya. Ini nggak mau aja ya. Tuh kan kelihatan tuh. Ya, Nurul kita coba. Sudah jelas Nurul? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya kita lihat judulnya. Nah, ini eksperimental ya. Tadi kita bermain di analitik dan cross sectional. Nah, kita sekarang masuk ke eksperimen. Coba, Nurul. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh pemberian air rebusan seledri terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Nagari Biarogadang, Kecamatan Ampe Angke, tahun 2023. Tepat sekali judulnya. Yang salah hanya satu. Apa tuh, Nurul? Tahun, Pak. Iya, ya. Jadi ini ya. Jadi judul eksperimental saja saudara sudah bisa membuat dengan tepat. Nah, berarti kan sudah paham seperti itu ya. Sudah mulai sudah mulai ada hasil ya. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu saudara sudah bikin dengan sangat tepat. Kata-katanya bahkan menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini novelty-nya ada di sini. Air rebusan seledri ya. Seledri itu tulisannya saledri atau seledri, Nurul? Dicek nanti ya. Dicek nanti ya kata-kata bahasa Indonesianya nanti seledri atau saledri gitu ya. Oke, tapi novelty-nya ada. Novelty itu kebaruan ya. Kebaruannya apa di sini? Air rebusan saledri ya. Kenapa air rebusan saledri? Nah, itu mungkin ini saya jawab aja ya biar nanti Nurul juga bisa memahami.
orang tua kita dulu sering minum ini gitu, ya kan? Mertua saya saja itu rutin minum ini. Apa tujuannya? Untuk menurunkan tekanan darah. Sekarang kita ingin buktikan apakah benar itu. Itulah gunanya kita riset ya. Jadi kalau orang nanya Nurul, kenapa Nurul angkat ini ya? Ini pengalaman dari keluarga saya, orang tua saya, nenek saya, atau siapa saja nanti yang menggunakan air juga rebusan. di sini orang tua saya emang kena tekanan darah betul. tinggi juga gitu Pak. Nah, kalau itu alasannya Nurul, itu orang pasti terima itu. Ya, nah, itu alasan paling kuat. Ya, itu alasan paling kuat. Kenapa kita angkat ini? Karena air rebusan itu orang tua kita dulu minum itu. Ya, mertua saya minum itu tuh. Alhamdulillah memang berefek gitu, memang turun darah tingginya. Sekarang kita ingin buktikan secara ilmiah, ya, apakah benar itu? Nah, ya, paham jawabannya? Ya, Oke. Judulnya sudah tepat ya, tahun, karena memang kita tidak kita tidak kaji kemarin karena penelitiannya nanti di semester 8 ya. Oke, berarti di 2023. Yang lainnya sudah tepat. Tinggal lanjut ya. Sekarang kita ke desain. Coba desainnya Nurul. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan one group pretest dan post-test design. Dengan cara melakukan pretest atau pengamatan awal terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, kemudian diberikan rebusan daun seledri, setelah itu dilakukan observasi. Oke, tepat ya. Jadi udah tepat ya. Observasi itu mungkin kata-katanya bisa juga diganti dengan melakukan pengambilan data menggunakan post-test ya. Karena dia kan one group pretest dan post-test design ya. Sebenarnya kalau Anissa mau nggak memisah katanya ini bisa one group pretest and post-test design ya. Jadi dan itu ganti dengan N ya. Ya nanti di proposalnya. Biar nanti setali ya, kalau kita bikin bahasa Inggris itu miring, semuanya miring ya. Nah, kalau ini kan dan-nya terpaksa tidak miring kan. Jadi bikin N Pak. Saja, N ya, itu aja. Iya. Oke, tapi ini udah benar ya. Sudah bagus. Tempat, coba Nurul. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai dari penentuan judul penelitian pada bulan April 2023 sampai selesai. Oke, sip ya, udah tepat ya. Oke. Coba populasinya coba. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua penderita hipertensi yang berusia besar sama 30 tahun, memiliki tekanan darah besar sama 140/90 mmHg, dan tidak mengalami komplikasi yang berada di wilayah Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Sebanyak 20 orang. Oke. Itu data, tunggu, Nurul. Itu datanya asli? Kemarin kan di sini ada posyandu, Pak. Jadi pas ada pemeriksaan tekanan darah gitu, Pak. Jadi yang saya dapat baru sekitar 20 orang, Pak. Oke, tapi itu kan data pas posyandu ya. Baru sekarang. Ya, harusnya data ini Nurul dapatkan nanti mungkin dari dinas kesehatan ya, dari puskesmas ya. Nah, itu datanya harus valid ya. Kalau itu kan data orang yang berkunjung ke posyandu ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan baru contoh ya. Lanjut sampelnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling dengan kriteria inklusi, penderita hipertensi berusia besar sama dengan 30 tahun, tekanan darah besar sama 140/90 mmHg, dan bersedia menjadi responden. Oke, tunggu Nurul. Koreksi saya, jadi kriteria inklusi itu nanti jangan pakai koma. 1, penderita hipertensi berusia besar sama 30 tahun, titik ya. 2, responden memiliki tekanan darah besar sama 140/90 mmHg ya. Hg itu air raksa ya. Milimeter air raksa ya bacanya ya. Dengan mmHg bacanya, milimeter air raksa ya. Oke, yang ketiga adalah bersedia menjadi responden. Gitu ya. Kriteria eksklusinya coba. Kriteria eksklusi yang pertama, memiliki komplikasi penyakit ginjal dan DM. Yang kedua, tekanan darah kecil dari 140/90 mm air raksa. Yang keempat, dalam kondisi hamil. Dan yang kelima, tidak bersedia menjadi responden, mengkonsumsi obat, dan penderita hipertensi yang sensitif pada daun seledri dan alergi terhadap obat.
Sip, udah lengkap itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 urutan ke bawah ya, eksklusinya ya. Iya, Pak. Oke, sudah tepat ya. Saya ingin bertanya nih, kenapa ngambil purposive sampling? Padahal di eksperimental ambil non random. Nah, ini kenapa ini? Nah, ini pertanyaan untuk Nurul ini. Nurul hilang pula kameranya ditanya. Mana nih? Nurul, nah, kenapa Nurul ambil purposive sampling? Ini harus ada jawabannya nih, kenapa? Karena dengan pertimbangan tertentu, Pak, lebih mudah gitu. Itu nggak boleh alasannya gitu ya. Seharusnya kalau kita melakukan penelitian secara eksperimental, itu kita pengambilan sampelnya itu menggunakan aturan statistik juga, itu sebaiknya ya. Tadi kan dikatakan populasinya 20 itu kan yang berkunjung saja, belum tentu juga 20 ya, bisa jadi lebih ya. Kalau seandainya nanti 50 atau 60 itu sedapat mungkin gunakan statistik yang tadi ya, cara teman-temannya tadi ya. Koreksinya hanya di sana tuh satu ya. Jadi jangan paksakan dulu langsung purposive sampling atau accidental sampling ya, atau kuota sampling ya, tetapi gunakan dulu yang statistik ya, yang menggunakan rumus tadi ya. Iya, Pak. Oke ya. Nah, yang lainnya aman ini. Oke. Karena sudah bagus ya, saya tidak ini ya, sudah tidak perlu diresume lagi, sudah saya tidak perlu suruh baca lagi ya, sudah bagus ya. Koreksi satu tadi tolong diperbaiki ya, Nurul ya. Jadi jangan langsung gunakan yang non random, tetap gunakan dulu yang random ya. Oke. Iya. Nurul udah. Elatipa nggak ada ya. Ini si Zulhamda Eka Putra ada? Zulhamda bisa di Ada, Pak. Oke ya, kita lihat Zulhamda. Itunya, Pak. Belum dikirim ya? Tuh udah Hamda bikin, Pak. Udah, Pak. Tinggal lagi laptopnya tuh lagi ada masalah, Pak. Jadi datanya tuh di dalam letaknya, Pak. Aduh, ya makanya Zulhamda nggak ada namanya di sini. Nah, coba ceritakan aja Zulhamda. Apa yang coba di laptopnya bisa apa? Hamda buka? Nggak bisa? Nggak mau hidup, Pak. Nggak mau hidup, Pak. Jadi gini, Pak. Judulnya tuh Hamda ambil. Nah, coba bacakan aja. Judulnya apa? Pengaruh pemberian rebusan daun sambung nyawa terhadap penderita diabetes mellitus, Pak. Tempat penelitiannya tuh Jorong Parit Batu, Kecamatan Tigunagari, Kabupaten. Judul Zulhamda agak ini ya, agak ngeri itu ya. Jadi daun sambung nyawa, ya. Iya. Terhadap DM-nya itu mau dikurangi apanya? Kesembuhan atau apanya? Mengurangi itu apa? Kesembuhannya lagi, Pak. Lebih berarti kesembuhan ya. Berarti judulnya diganti itu. Berarti pengaruh pemberian obat sambung nyawa ya. Ya. Iya, Pak. Terhadap kesembuhan penyakit DM. DM-nya DM tipe berapa? Tipe 2. Tipe 2 mungkin. DM tipe 2. Di mana tempatnya nanti lakukan penelitian? Di Jorong Parit Batu, Tigunagari, Pak. Nah, di Jorong Parit Batu, Pasaman, Pak. Tigunagari, Pasaman tahun 2023 ya. Nah, itu judulnya ya, Zulhamda. Langsung dikoreksi ya. Langsung dikoreksi. Ya, Pak. Terus, ya, sekarang lanjut. Coba lanjut ke desainnya apa? Desainnya kayak lagi, Pak. Jadi dalam tuh soalnya, Pak. Letaknya, Pak. Ya Allah. Aduh, Hamda. Oke. Siapa lagi nih yang online? Anissa Syarifah udah, Lina udah, Fika udah, Hafizah Rahmi. Hafizah Rahmi udah bisa dengar saya? Ini dia. Coba buka kameranya. Hafizah Rahmi, saya buka dulu ya punyanya ya. Nah, dikirim kemarin namanya Hafizah Rahmi kan? Iya, Hafizah. Hafizah. Kalau Rahmah siapa tuh? Beda ya? Sarah, Pak. Hafizah Rahmi. Kalau unicorn ini siapa nih? Beda ya?
Anissa Novrianda. Anissa Novrianda nggak ada ya? Lucy Anggraini. Ada ya? Nanti ya. Tapi ini Hafiza Rahmi udah on kamera ini. Namanya dibikin apa kemarin tuh nggak ada, Hafiza? Tugas metodologi, Pak. Tugas, oh, tunggu. Berarti namanya tugas metodologi penelitian. Oh iya, nggak bikin nama ya, Hafizahnya terakhir gitu ya. Oke, sip, udah kebuka. Oke, terlihat Hafizah? Sudah, Pak. Oke, coba dibacakan judulnya, Hafizah. Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap pasien hipertensi dengan upaya pengendalian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ampe Koto tahun 2022, Pak. Oke, saya koreksi sedikit. Judulnya ini mau melihat tingkat pengetahuannya atau mau melihat pengetahuan saja, Hafizah? Pengetahuannya, Pak. Jadi jangan tingkat ya, karena tingkat itu kan ada level of knowledge itu ya, ada know, ya, ada comprehension, kayak itu, ada mengetahui, ada memahami. Itu kalau seandainya itu dilihat tingkatnya, itu masing-masing kuesioner pertanyaannya nanti harus meliputi itu, ya, yang tahu seperti apa, yang memahami seperti apa. Padahal ini saya yakin ini pengetahuan ini pasti paling hanya ingin dilihat pengetahuan tinggi, sedang, rendah, itu aja kan, bisa? Iya, Pak. Nah, berarti judulnya ganti, ini bukan hubungan tingkat, tapi hubungan pengetahuan dan sikap pasien hipertensi dengan upaya pengendalian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas tahun 2023 ya. Nah, ganti dengan 2023. Yang lainnya udah benar ya. Tingkat saja yang diganti. Kemudian tahunnya 2023. Oke? Hafiza? Iya, Paham Pak. ya? Oke, ya. Setelah lanjut, desainnya lagi, Hafiza. Coba, apa desainnya? Ini udah benar Desain ini ya. penelitian ini termasuk kuantitatif bersifat analitik melalui pendekatan cross-seksional untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pasien hipertensi dengan upaya pengendalian hipertensi di Puskesmas Kecamatan Ampe Koto. Penelitian kolerasi adalah penelitian yang dilakukan oleh korelasi, coba jangan salah baca. Korelasi, coba. Penelitian kolerasi. Korelasi. Ini salah itu ya. Ya Allah. Kita aja meneliti udah salah, nyampaikan tuh gimana pula nanti ya. Korelasi, bukan kolerasi ya. Adalah penelitian yang coba ulang lagi. Saya belum dengar. Coba penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat mengetahui hubungan. Nggak ada tingkatnya di sana. Untuk mengetahui hubungan. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah peneliti lintas bagian atau belah lintang atau cross-sectional. Coba saya koreksi itu. Penelitian lintas bagian itu nggak ada itu. Penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian belah lintang ya, atau cross-sectional. Itu lintas bagian itu hapus saja. Ya. Ya, oke ya. Kemudian di mana? Ya, oke, itu sudah benar. Di mana penelitian? Oke, sip. Ya. Jadi yang penelitian lintas bagian itu nggak usah ya, nggak usah dimasukkan. Oke, cocok ya. Udah benar itu. Coba lokasi dan waktu penelitian coba. Lokasi peneliti dalam peneliti ini mengambil tempat di Puskesmas Kecamatan Ampe Koto dengan alasan belum pernah dilakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan sikap pasien hipertensi dengan upaya pengendalian hipertensi di Puskesmas Kecamatan Ampe Koto. Waktu peneliti dilakukan bulan Juni tahun 2023 sampai dengan selesai. Sip. Ya, operasi lanjut.
Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria telah ditetapkan. Populasi dalam peneliti ini semua pasien hipertensi di puskesmas sampai kota selama 1 bulan sebanyak 60 orang. Emang sebanyak itu ya, Hafiza? Itu datanya dari mana? Dari puskesmas, Pak. Sudah ada datanya berarti? Sudah, Pak, dalam 1 bulan tapi, Pak. Ya, 1 bulan. Nggak apa-apa, ini kan nanti akan bergerak nih ya. Mungkin nggak mungkin 1 bulan, mungkin dalam berapa bulan, nanti ya 2 bulan riset ya boleh ya. Tapi 1 bulan aja 60, artinya kalau 2 bulan, kalau kita kalikan 2, ini 120 orang ya. Iya. Atau nggak begitu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, nanti dicek datanya. Tapi untuk awal ini udah benar ya. Sampel, coba sampelnya. Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah simple random sampling sampai jumlah sampel tercapai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan, yaitu bersedia menjadi responden. Satu aja baru ya? Satu. Hipertensi hanya 2 ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Iya, Pak. Untuk sementara nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan, ditambahkan dengan apa ya. Rumusnya udah benar ya, 52 orangnya udah tepat ya. Nanti berarti 52 orang itu nanti dimasukkan ke gelas mungkin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, nanti 52 itu diambil dari 60 itu ya. Jadi 8 orang nanti akan keluar ya. Dah tepat ya, Fiza. Oke, Fiza, sudah bagus ya, sudah bagus. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Siapa lagi yang belum? Yang hadir saja ya, kalau yang nggak hadir mungkin barangkali nggak. Siapa tadi yang saya belum sebut? Hafiza udah. Siapa tadi yang belum saya panggil? Atau udah semua ya? Oh, udah semua. Oke. Waktu kita juga sudah. Satu belum. Novita diam aja, Novita. Sebentar ya. Novita Sari, sudah coba di-on-kan kameranya? Halo, Novita. Udah keluar lagi kayaknya, Pak. Waduh, ini ada nih Novita Sari. Novita Sari ada, cuman enggak ini, apa enggak dengar saya atau gimana? Novita Sari? Halo? Halo, Novita? Halo? Waduh, no respon ya, Novitanya. Oke, kalau begitu ya waktu kita juga sudah habis ya, sudah di 9.40. Kita ini coba on-kan kamera semua, kita ambil bukti kehadiran ya. Ayo, coba di ya, Novita Sari. Novita Sari yang nggak bisa on ya. Oke, berarti kita anggap hadir aja lah ya. Oke. Ya, senyum. Coba wajahnya dapat semua. Jangan kening aja Pak. Putri gak ke atas sedikit Putri. Hafifatul Khairiyah coba juga. Nah, kayak Syahdila ini kan bagusnya. Karena pakai laptop kali ya. Hafizah Rahmi juga coba ke atas kan dikit. Tuh. Ya, senyum 1, 2. Oke, sampai di sini ya kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.